Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya Penatua Magdalena Sohuatorhoru atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan taruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di minggu ketiga sesudah Paskah. Pemberita firman pada malam ini, Vikaris Jessica Sefanya Manabung. Kiranya Allah berkenan atas ibadah kita dan kita hidup senantiasa memuliakan Dia. Kita mengetahui dari kitab suci bahwa Adam dan Hawa melanggar aturan yang telah dibuat oleh Allah Sang Pencipta, dan kita menyalahkan perbuatan mereka. Tetapi di saat yang sama, kita juga melakukan hal itu. Kebaikan dan anugerah Allah sering tidak kita hargai. Kita menuntut lebih, bahkan lebih sering menyejajarkan diri dengan Allah, menempatkan Allah sesuai dengan norma-norma kita, menarik Allah untuk mengikuti keserakahan dan dosa kesombongan. Menarik Allah untuk mengikuti apa yang kita tetapkan. Betapa mudahnya kita jatuh di dalam dosa, keserakahan, dan dosa kesombongan. Kita lupa bahwa kita hanya debu tanah yang diberi napas kehidupan oleh Sang Pencipta. Mari kita memasuki ibadah ini dengan sungguh-sungguh mengingat akan setiap anugerah Allah, Sang Pencipta. Mari kita berdiri, kita datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus, Sang Pencipta, dengan menyanyi Kidung Jemaat 16 bait 1 dan 3. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, kami mengucap syukur karena kami adalah ciptaanmu yang sempurna, yang Engkau ciptakan seturut dan segambar denganmu. Kami akan memulai ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta pada malam hari ini. Oleh karena itu, kami mohon hadirlah dalam ibadah ini dan perbaharuilah kami terus-menerus dengan firman-Mu, sehingga kami sungguh merasakan persekutuan dan perjumpaan dengan-Mu, dan hidup kami melimpah dengan buah yang baik. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur secara silih berganti.
Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Sektor 7.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita satukan hati kita dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di malam hari ini, kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun dan sertai kami, sehingga firman Tuhan di malam hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai 24 yang menyatakan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom dan selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Izinkan slide-nya kakak-kakak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pembacaan kita di malam hari ini dari Kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai 24. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, menjelaskan bahwa kudeta adalah perebutan yang dimana secara paksa. Bahkan, kudeta mempunyai dasar bahwa antara kedua belah pihak mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang besar, baik yang dikudeta maupun yang mengkudeta. Jika kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini, maka yang terjadi antara Tuhan dengan manusia bukanlah peristiwa kudeta. Kurang lebih yang tadi saya katakan ada di slide Bapak Ibu. Jadi manusia tidak mempunyai kuasa sebesar kekuatan Tuhan. Ketika manusia ingin menjadi sama seperti Allah, itu bukan berarti manusia ingin menjadi sama seperti Allah atau bagaimana ingin merebut kekuasaan Allah. Manusia melihat bahwa menjadi seperti Allah itu hal yang baik. Bahkan dalam bacaan kita di malam hari ini ingin melihatkan bahwa Adam dan Hawa telah berusaha untuk menyejarkan dirinya dengan Allah. Bahkan bagaimana Adam dan Hawa menuntun sendiri norma-norma mereka. Sehingga kejatuhan manusia dalam dosa itu terlepas dari Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, slide selanjutnya kakak-kakak. Mengapa Tuhan memutuskan untuk mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden? Karena manusia telah menunjukkan ketidaktaatan kepada perintah Allah. Bagaimana ketika mereka, kalau kita lihat dalam kisah di Kejadian, kitab Kejadian, bagaimana Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, maka pada saat itu manusia memiliki pengetahuan tentang yang baik, yang jahat. Sama seperti Tuhan, Bapak Ibu. Hal ini sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudari ingin menjustifikasi apa yang dikatakan oleh ular pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Di sini dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pada saat itu Adam dan Hawa dalam pemikirannya bahwa ketika dia memakan buah tersebut, dia sama seperti Allah. Dia tahu yang mana baik dan yang mana jahat. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukankah mendapatkan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang jahat adalah hal yang positif kalau kita pikirkan. Tetapi bukankah itu juga yang disebut dengan moralitas dan kita memerlukannya? Bahkan kalau kita mengingat kisah Raja Salomo, yang dimana dia menerima penglihatan dan mimpi, di mana Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk meminta apapun. Salomo meminta pengetahuan untuk membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Di sana toh Tuhan sangat senang mendengar permintaan itu, sehingga menghadiahi Salomo bukan hanya hikmat, tetapi juga kekayaan dan umur panjang. Memang pengetahuan itu diperlukan, asalkan didahului dengan ketaatan. Lihat saja Bapak Ibu, Salomo yang meskipun sudah punya pengetahuan yang luar biasa, namun akhirnya malah jatuh ke dalam dosa. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang Adam dan Hawa mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Tetapi yang dituntut oleh Tuhan adalah soal mengutamakan ketaatan kepada firman Tuhan. Sebab ketaatan akan membawa kepada kehidupan, sedangkan ketidaktaatan berujung pada kematian rohani, yaitu rusaknya hubungan manusia, bukan hanya sesama manusia, kepada Tuhan, bahkan alam, Bapak Ibu. Manusia menjadi serba tahu, tapi pengetahuannya akan diikuti dengan sikap ketidaktaatan. Hal ini terjadi karena manusia memperoleh pengetahuan melalui jalan ketidaktaatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal kedua yang lebih positif, yaitu Tuhan ingin agar manusia tetap konsisten dengan maksud utama Tuhan menciptakan manusia itu, yaitu agar manusia menata kelola atau mengusahakan seisi bumi, yang artinya Bapak Ibu, meskipun manusia diusir dari Taman Eden akibat ketidaktaatannya, namun life must go on. Tujuan semula manusia diciptakan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan dalam memelihara dunia ini harus tetap dilakukan. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penting untuk terus memahami bahwa sejak semulanya setiap manusia ditempatkan di dunia ini untuk memelihara bumi beserta isinya. Ada hal yang menarik dari pembacaan kita di malam hari ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-22 sampai 24, ada 3 ayat.
Di sini dikatakan bahwa mereka diusir ke sebelah timur Taman Eden. Mungkin slide kakak-kakak. Eden, Bapak Ibu, artinya makmur, bahagia. Kalau kita lihat Kejadian pasal kedua ayatnya yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di sini dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Taman Eden sendiri, Bapak Ibu, berlokasi di timur, dan memang di dunia ini ternyata ada Taman Eden. Meskipun saya belum pernah ke sana, dalam beberapa buku mengatakan bahwa di sebelah timur dari wilayah Israel saat ini atau di area Irak hingga Armenia. Jadi Taman Eden ada juga di dalam dunia ini. Bahkan Bapak Ibu, menurut Yehezkiel pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-11 sampai 19, di sini dikatakan bahwa Taman Eden sebagai taman Allah, tempatnya di gunung Allah yang tinggi. Kalau Bapak Ibu lihat di Yehezkiel pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-11 sampai 19, itu seakan-akan tempat itu seperti lokasi yang menggambarkan slide-nya kakak-kakak. Nah, ini kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari ketika menanyakan ke anak sekolah minggu, Taman Eden yang adik-adik tahu itu seperti apa? Pasti dalam bayangan mereka seperti yang banyak penuh dengan binatang-binatang yang Tuhan ciptakan, indah. Yang kalau kita lihat seperti gambar yang di atas ini Bapak Ibu, dalam bayangan manusia Taman Eden itu pastinya seperti mewah. Bahkan seperti kayangan mini. Dan ketika manusia dihukum, ia dilempar ke bumi. Namun, kalau kita kembali melihat gambaran di kitab Yehezkiel, itu lebih merupakan suatu kiasan tentang seorang raja dari Tirus yang dahulunya baik, namun jatuh ke dalam dosa. Taman Eden, atau yang kemudian dikenal istilah Firdaus, itu sendiri lokasinya Bapak Ibu adalah bumi ini. Bumi ini adalah Taman Eden. Maka ketika kita membayangkan kapan kita akan ke Taman Eden, Alkitab mengatakan bahwa kita akan ke sana ketika bumi dan langit baru. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita perhatikan juga di ayatnya yang ke-24, bagian yang terakhir. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Slide-nya kakak-kakak. Bagaimana cara Tuhan menjamin Adam dan Hawa tidak kembali masuk ke Taman Eden? Saya ulangi, bagaimana cara Tuhan menjamin Adam dan Hawa tidak akan kembali masuk ke Taman Eden? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selanjutnya, para penafsir menggambarkan, kalau kita lihat pembacaan kita di ayatnya yang ke-24 ini, ada kata kerub. Kerub ini Bapak Ibu adalah makhluk surgawi yang fisiknya digambarkan campuran Raja Wali. Sayapnya seperti sayap Raja Wali, wajahnya seperti wajah manusia, dan tubuhnya seperti singa. Bahkan di kitab Mazmur pasalnya yang ke-18, mari kita lihat bersama-sama, ini sebagai pengantar kita untuk mengerti bahwa kerub itu seperti apa. Kalau di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-11, di sini dikatakan bahwa ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Kerubim ini menjadi kendaraan Tuhan pada saat itu. Kerub juga merupakan simbol malaikat penjaga tempat kudus.
Sehingga Adam dan Hawa tidak akan masuk ke dalam Taman Eden karena adanya kerup ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar merupakan simbol penolakan Tuhan. Kalau di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-34, seperti ini Bapak Ibu. Kerup itu saya cari di Google, keluarnya semacam gambar yang di slide. Jadi kerup ini adalah penjaga Taman Eden supaya Adam dan Hawa tidak akan masuk ke dalamnya. Yang selanjutnya, pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar merupakan simbol penolakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6, dan Yeremia pasalnya yang ke-47, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, pedang di situ diartikan bahwa pedang Allah adalah pedang untuk mengalahkan musuh-musuh Israel. Bagaimana nyala kilat sering menggambar kemarahan Allah. Jadi bisa kita membayangkan pada saat itu ada pedang yang kerup pegang, otomatis Adam dan Hawa tidak akan masuk ke dalam Taman Eden. Sehingga Bapak Ibu, kita mungkin bertanya-tanya pada saat ini, ketika sebelum Adam dan Hawa memakan buah tersebut, kita bertanya-tanya, mengapa Allah tidak membuat pohon pengetahuan baik dan buruk itu seperti berbuah jelek, sehingga tidak akan menggoda atau menarik manusia? Terus mengapa Tuhan tidak mengelilingi pohon itu dengan pagar yang berantai dan kawat, bahkan yang berduri, sehingga Adam dan Hawa tidak terjerumus dalam dosa? Ini adalah pikiran-pikiran manusia saat ini. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak yang bebas. Salah satu ujian kehendak bebas Bapak Ibu adalah manusia harus memutuskan sendiri apakah ia mau taat dan percaya kepada Tuhan atau tidak. Pohon pengetahuan dan kehidupan adalah bagian dari ujian kepercayaan dan ketaatan manusia. Bapak Ibu dan saudari, saat ini kita memasuki dalam minggu ketiga sesudah Paskah. Akses kepada pohon kehidupan telah dibuka Tuhan. Kita peroleh dari buah pohon kehidupan. Dapat lihat Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Yakni dari Tuhan Yesus Kristus, yang dimana adalah sumber kehidupan yang kekal. Kebangkitannya membuktikan bahwa kehidupan yang kekal akan terjamin dalam hidup ini. Hendaklah kita memilih menaati firman Tuhan dan meladani Yesus agar kita beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudari, slide berikutnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dulu sejenak. Hidupku
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah menciptakan manusia baik adanya, menurut dan segambar dengan Engkau. Engkau juga telah memelihara kami melalui ciptaan-Mu. Ajar kami merawat, memelihara, dan mengelola ciptaan-Mu dengan baik, bukan merusaknya karena keserakahan dan keegoisan kami. Mampukan kami untuk menjadi agen-agen perubahan bagi bumi ini dan memberi diri untuk hanya tunduk di bawah ketetapan-Mu. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk rencana diadakannya KTT ASEAN dari tanggal 6 sampai 11 Mei 2023 yang diadakan di Labuan Bajo, NTT. Kiranya Engkau yang hadir dalam setiap proses terwujudnya pertemuan ini. Pemerintah bersinergi dengan Polri dan TNI, serta segenap masyarakat agar Indonesia memang layak dikunjungi. Sehingga dengan demikian melalui KTT tersebut, NTT boleh menjadi destinasi wisata mancanegara dan menghasilkan devisa bagi bangsa Indonesia demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Selain itu, kami juga memohon setiap pembahasan dan keputusan yang diambil dalam KTT ini boleh menjadikan Indonesia semakin penting bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk RPK-AKK yang segera diputuskan menjadi PK-AKK pada sidang majelis jemaat. Beri hikmat pada seluruh presbiter yang telah Engkau pilih, agar setiap percakapan dan masukan adalah karena kesungguhan membangun tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan segolongan dan pribadi atau kepuasan diri semata. Kami membutuhkan Engkau hadir ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak, teruna, pemuda dan keluarga-keluarga di GPIB Jemaat Nazaret. Berkatilah upaya dan jerih lelah anak-anak kami dalam menggapai masa depan. Mereka yang sedang bersekolah, Engkau tolong dan berikan mereka kerajinan yang tidak pernah kendor. Mereka yang sedang mempersiapkan diri mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes untuk masuk perguruan tinggi negeri, Engkau juga tolong berkati setiap usaha dan jerih lelah mereka, sehingga mereka yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau bukakan dan pertemukan dengan kesempatan itu. Mereka yang sedang menantikan kehadiran pasangan dan kehadiran anak, Engkau yang menemani mereka. Beri sukacita dan damai sejahtera di dalam masa penantian. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik seturut dengan maksud-Mu, bukan seturut dengan rencana kami. Berkati juga para orang tua dan lansia, agar mereka bisa menjadi teladan bagi anak dan cucu, sehingga keluarga-keluarga Kristen berani mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan berani menjadi saksi Tuhan yang hidup menyampaikan tentang Yesus yang hidup kepada orang-orang di sekitar mereka. Tidak hanya melalui kata, melainkan juga melalui tindakan. Demikianlah permohonan kami ya Allah, Bapa di dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami rasakan sepanjang hari Tuhan. Mengucap syukur untuk
kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena itu dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami naikkan rasa ungkapan syukur kami kepadamu. Kami ingin berdoa kepada Majelis Sinode GPIB. Mari Tuhan memberkati para pimpinan kami dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, dalam mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk kepentingan kami bersama-sama Tuhan di dalam GPIB. Engkau memberkati mereka sebagai pimpinan kami, berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Kiranya kasih dan karunia dari Tuhan Yesus akan terus mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Pendeta ya Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi BP Mupel dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Mari Engkau memberkati mereka. Kami juga ingin menaikkan doa kami Tuhan bagi warga jemaat GPIB Jemaat Nasaret beserta majelis jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan warga jemaat ini dalam setiap kehidupannya sehari-hari, dalam pelayanan, dalam tugas pekerjaannya Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan akan terus mereka rasakan dimanapun dan kapanpun ya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami menaikkan doa kami bagi panitia perayaan HUT ke-54 GPIB Jemaat Nasaret Tuhan. Tuhan melihat segala usaha yang dilakukan oleh panitia dalam menyukseskan HUT Nasaret ke-54 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan untuk melancarkan segala kegiatan perayaan dalam HUT GPIB Nasaret ke-54 Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi proses sinkronisasi program kerja dan anggaran serta kalender kerja Majelis Jemaat 2023-2024. Tuhan melihat dalam proses sinkronisasi ini Tuhan, kiranya boleh selesai Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan, program-program kerja yang akan dilakukan tahun 2023-2024 boleh terlaksana itu semua dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap unit-unit misioner GPIB Jemaat Nasaret dalam pelayanan dan pekerjaannya. Mari Tuhan memberkati. Pegawai kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret, kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, dalam pekerjaannya sebagai pegawai kantor, dalam administrasi GPIB Jemaat Nasaret, kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan, baik dalam pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menaikkan doa kami bagi proses penyelesaian Tanah Waru ini Tuhan. Proses ini begitu lama Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah dalam proses ini, proses penyelesaian Tanah Waru ini boleh selesai dan pada akhirnya Tuhan mendapatkan titik temu dan kami sebagai warga jemaat boleh bersuka cita karena proses ini boleh selesai. Bagi orang-orang yang boleh terlibat di dalamnya, kiranya Engkau memberkati. Kami juga menaikkan doa kami Tuhan bagi warga jemaat yang sakit dalam pemulihan serta lanjut usia. Kiranya Tuhan hadir sebagai dokter yang tidak kelihatan di dalam kehidupan warga jemaat kami yang sakit, sehingga Tuhan mereka boleh mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Tuhan memberkati makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Bagi yang lanjut usia Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan mereka juga. Ya Tuhan, kami ingin naikkan doa kami dan kami sebutkan warga jemaat yang sakit dalam pemulihan serta lanjut usia. Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang, Ibu Judit Tambunan Marlisa, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu J.A.L. Kandawarau, Ibu Rustamaji, kiranya Tuhan memberkati. Bapak Johannes Auri, Ibu Sarah Banuera, Ibu Irawati Tibuliji, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sihitepeo, Bapak Manurung, Ibu Yohana Takain, Bapak Benito Madeten. Mari Tuhan memberkati juga Bapak Alexander Rega, Bapak Rensi Supusepa,
Bapak Pendeta Deni Matulapelwa, Ibu Desire Menangka, Ibu Poyo Oley, Ibu Heni Selain Katiendago, Ibu Diana Kando Parinduri, Ibu Mariam Porayo, Ibu Angel Pesak Oro, Ibu Maike Huta Barat, Ibu Vivi Salempang, Ibu Palam Manghindaan, Ibu Moen Lopis Mojo, dan Ibu Siska Watimena Oro. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik, yang sumbernya daripadamu, kepada warga jemaat yang kami sebutkan namanya Tuhan. Engkaulah sang sumber kekuatan yang akan terus menghidupi Bapak Ibu yang dalam sakit, kelemahan tubuh, serta lanjut usia. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin menaikkan doa kami secara pribadi kepadamu. Kiranya Engkau melihat, Engkau menjawab doa Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di malam hari ini Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami naikkan doa kami bagi setiap majelis yang boleh melayani Engkau di malam hari ini. Saudara-saudara kami dan Bapak Ibu terkasih yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini, kiranya Engkau memberkati. Tak lupa juga Tuhan kami menaikkan bagi koster, multimedia, organis, dan kantoria. Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka, dalam setiap pelayanan mereka yang boleh mereka ambil dalam malam ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kehidupan kami di malam hari ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan." Kita bernyanyi dari Gita Bakti 82, bait pertama sampai ketiga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sambil
mengundang jemaat untuk berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan di dalam doa syukur. Allah Bapa Maha Kasih yang senantiasa melimpahkan anugerah dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami hidup tidak menaati-Mu, terimalah persembahan sukarela ini yang kami berikan bukan karena kami berkelimpahan, tetapi karena kami mengingat kasih setia-Mu yang besar. Berkatilah dan kuduskan persembahan ini sehingga dapat dipergunakan sebagai pelayanan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 26 April 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Ibadah pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat di GPIB Jemaat Nazaret. Daniel Manurung, Sektor 8, dengan Jesse Maharani Sinaga, HKBP Swasembada. Persiapan perkawinan dilaksanakan pada Kamis 27 April 2023 pukul 17 di ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret. Sabtu 6 Mei 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GPIB Jemaat Nazaret. Rio Avianto Fiando Sinaga, GPI Rawasari, dengan Eva Fitriana Sirait, GPIB Jemaat Samaria, Banten. Katekesasi reguler 2023-2024. Pembinaan katekesasi reguler periode 2023-2024 telah dibuka dan akan segera dimulai. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekesasi reguler, dapat mendaftarkan diri dan mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret pada setiap hari kerja. Dimohon koordinator sektor, sekretaris sektor, turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Dalam ibadah hari ini dihadiri oleh 23 warga jemaat wanita dan 17 warga pria dan 41 warga melalui Zoom. Pemberita firman malam ini, Vikaris Jessica Zevanya Manabung, Vikaris tahun pertama di GPIB Jemaat Nazaret. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, pemandu lagu, Ibu Lina Marlina Sohoka, Geraldine Natama Lewerisa, Bapak Chris Cornelis Jacob, Karisa Pasha Lady Jacob, dan Yoanita Priska Sohoka. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Juga untuk Yoel, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri.
Pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingatlah untuk hidup seturut dengan ketetapan Allah. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 227 bait yang pertama dan bait yang kedua, Tuhan tuntun langkahku. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Diriku dosa terjebak, aku mohon tanganmu melepaskan diriku. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk kembali.